Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji Riliana. Untuk mata kuliah pengolahan sinyal, khususnya untuk kelas A semester 5, mata kuliah ini untuk kelas Anda akan diampu oleh saya sendiri, yaitu Haji Riliana. Untuk hari ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai pendahuluan atau pengantar untuk mata kuliah ini. Jadi bayangannya seperti apa akan saya sampaikan terlebih dahulu. Barangkali jika diperlukan, ini ada kontak saya. Jadi kalau ada apa-apa terkait hal yang mendesak atau mungkin ketua kelasnya membutuhkannya, ini bisa dipakai kontak ini ya. Untuk silabus atau materi yang akan dibahas, jadi untuk pengolahan sinyal ini sebenarnya dibagi dua bagian. Jadi sebelum UTS kita akan banyak membahas mengenai pengolahan sinyal analog. Setelah UTS kita akan bahas mengenai pengolahan sinyal digital, dan silabus yang ada di sini merupakan silabus untuk kondisi sebelum UTS, jadi pengolahan sinyal analognya. Nah, apa aja yang akan kita bahas beberapa bulan ke depan, khususnya sebelum UTS ini? Pertama mengenai filter, kemudian ada mengenai perbandingan antara filter analog dan digital, nanti seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas juga fungsi transmisi, kemudian fungsi transfer rangkaian, kemudian desain untuk filter, Butterworth, dan Chebyshev. Nah, sebenarnya ini ada 3 pembahasan lagi, cuman biasanya kita memiliki keterbatasan waktu. Kalau offline juga memiliki keterbatasan waktu, apalagi online ya, butuh pemahaman lebih biasanya. Jadi perlu biasanya saya hanya membatasi target saya hanya sampai perancangan filter, Butterworth, dan Chebyshev. Jadi pengolahan sinyal ini intinya adalah kita akan mengolah sinyal analog khususnya yang sekarang akan kita bahas, di mana pengolahan sinyalnya ini akan berkaitan dengan filter, yaitu menyaring sinyal yang dibutuhkan. Tapi sinyal yang dipakai hanya sinyal analog. Kalau nanti pembahasan setelah UTS adalah sinyal yang diolah adalah sinyal digital. Nah, basic-basic yang teman-teman perlukan, kira-kira nih apa sih basicnya yang harus saya pelajari, Bu? Itu adalah mata kuliah sinyal dan sistem. Jadi kita akan bertemu dengan banyak hal yang berbau mata kuliah sinyal dan sistem di sini. Jadi bisa direview ulang untuk mata kuliah sinyal dan sistemnya. Kemudian kayak transformasi Fourier, transformasi Z, kira-kira itu ya. Kemudian ini literatur yang saya pakai. Boleh dicari atau berdasarkan latihan kita aja nanti juga nggak apa-apa. Nah, untuk perkuliahan dan evaluasi, total tatap muka kita nanti, sebenarnya nggak tatap muka sih ya, lebih banyak perkuliahan secara online, itu total ada 14 pertemuan. Penilaiannya ada melalui tugas, kuis, dan ujian. Kemudian UTS atau UASnya bisa bersifat ya karena ini online pasti bebas lah ya untuk open book atau open note. Kemudian untuk penilaiannya ini adalah presentasinya. Jadi ada 20% kehadiran, 20% tugas dan kuis, 30% UTS, dan 30% UAS. Kita bahas dulu mengenai kehadiran. Jadi untuk absensi atau kehadiran, teman-teman wajib mengisi absen di jam waktu perkuliahan ini ada. Jadi perkuliahan kita ini kan setiap hari Selasa pukul 14 sampai 16.30. Nah, di e-learningnya teman-teman hanya bisa mengisi absensi di jam tersebut. Di luar jam tersebut, teman-teman akan tidak bisa mengakses, jadi tidak bisa mengisi daftar hadir, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kehadiran, nanti penilaiannya tentu beda, akan ada yang hadir tepat waktu, ada yang telat atau izin segala macam, itu tentu nilainya akan beda. Nah, batas toleransi mahasiswa itu saya anggap hadir adalah untuk online ini adalah sekitar 30 menit. Lebih dari 30 menit saya anggap itu telat. Tapi tetap saya anggap hadir, cuma nilainya nilai telat gitu. Tapi kalau mahasiswa itu tidak
mengisi kehadiran atau daftar absensi, maka otomatis tentu saya anggap tidak hadir. Kemudian selanjutnya untuk tugas dan kuis. Nah, biasanya tugas saya ada tenggang waktunya, misalkan misal nih, tugas pertemuan pertama silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Jumat 3 September misal. Nah, tenggang waktu atau aturan tersebut biasanya udah saya tetapkan seperti itu. Terus misalkan Bu, kalau tugasnya telah dikumpulkan itu bagaimana? Itu otomatis saya tolak. Jadi saya tidak menerima keterlambatan tugas. Jadi mohon disiplin untuk tugas dan kuis terutama. Kalau kuis nanti pasti saya infokan kuisnya kapan, materinya apa, gitu ya. Kemudian untuk UTS itu persentasenya 30%, begitu juga dengan UAS. Nah, biasanya saya sering nanya, Bu, ini ada perbaikan nggak untuk mata kuliah ini? Biasanya perbaikan hanya saya lakukan satu kali di akhir. Jadi untuk perbaikan satu kali di akhir perkuliahan ya. Jadi setelah nilai UTS dan UAS keluar, biasanya saya melakukan perbaikan. Tapi perbaikan itu hanya untuk mahasiswa yang memang nilainya kurang. Terus untuk sistem penilaiannya bagaimana untuk perbaikan? Jadi perbaikan itu nilai bobotnya sama dengan UTS atau UAS. Jadi misalkan nilai UTS teman-teman ini nilainya 60. Ya, misalkan nilainya 60. Kemudian nilai UASnya misalkan 40. Biasanya kalau yang nilainya gini ini butuh perbaikan. Nah, kalau yang perbaikan ini biasanya misalkan pada saat perbaikan teman-teman dapat nilai 90 misalnya. Maka yang nilai yang saya ambil itu bukan nilai UTS dan UAS yang ini, tapi adalah nilai UTS yang ini dan nilai perbaikan. Jadi saya mengambil dua nilai besar. Tuh. Tapi kalau ya pokoknya kondisinya menyesuaikan. Jadi dari tiga nilai ini UTS, UAS dan perbaikan hanya dua nilai terbesar yang saya ambil. Kemudian materinya bagaimana Bu biasanya yang diujiankan? Kalau UTS biasanya materi yang diujiankan hanya materi yang sebelum UTS. Jadi ini pengolahan sinyal analog ini hanya kita bahas yang akan kita ujiankan di UTS. Kemudian untuk materi UAS itu hanya batasan dari setelah UTS sampai UAS. Jadi pengolahan sinyal digital nanti ujiannya ada di UAS. Nah, untuk perbaikan yang di akhir ini materinya adalah semuanya dari awal sampai akhir. Jadi tentunya nilai 90 ini juga ada bobotnya. Jadi kalau yang bilang, wah enak dong kalau yang di akhir dapat 90, ya nggak juga sih pengalaman saya. Biasanya malah jauh lebih sulit. Jadi saya harap pergunakan keempat kriteria penilaian ini sebaik-baiknya. Jadi kalau perlu tidak perlu perbaikan. Gitu ya. Kemudian, nah itu tadi untuk perkuliahan. Selanjutnya saya langsung masuk ke materi. Jadi ini materi mengenai, yaitu kita akan bahas dominan banyak mengenai filter. Jadi filter itu apa? Filter itu sebenarnya intinya adalah penyaring. Dan yang akan banyak kita bahas itu adalah menyaring sinyal. Nah, ini contoh-contoh aja aplikasi filter, ada filter audio, kemudian ada shock absorber, dan ada aktif atau pasif noise control. Kemudian, nah ini di mana filter ini diaplikasikan. Ini hanya ini aja, nggak usah dikerjakan tugasnya. Nah, ini implementasinya, filter itu ada di TV, di radio, di radar, kira-kira gitu. Nah, ini definisinya. Jadi filter itu adalah suatu alat untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Nah, di filter ini ada beberapa bagian yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu daerah passband, kemudian daerah stopband. Passband itu yang mana, stopband itu yang mana, nanti kita lihat. Nah, kemudian klasifikasi filter itu ada LPF, HPF, BPF, dan BSF atau band stop. Karakteristiknya seperti apa ini kita lihat ya. Nah, ini yang tadi yang kita bahas ada daerah passband, daerah stopband. Daerah passband adalah daerah di mana sinyal itu diloloskan. Kalau stopband adalah daerah di mana sinyal itu ditahan atau ditekan. Nah, ini disebut dengan, jadi suatu sinyal itu kan biasanya
maintain ya, misalnya sinyalnya itu untuk gambar ini misalkan dia lurus aja ke depan. Nah, itu dengan menggunakan filter itu hanya diambil frekuensi dari 0 sampai ini FC batasannya. Frekuensi yang diambil ini disebut dengan area frekuensi passband. Kemudian frekuensi yang ditekan atau yang tidak diambil itu disebut dengan area stopband. Nah, berdasarkan pembatasan passband dan stopband itu, maka muncullah beberapa tipe filter tadi. Ada LPF, HPF, PPF, kira-kira gitu. Nah, gambar yang ini adalah jenis atau karakteristik dari low pass filter. Jadi dia melewatkan frekuensi yang rendah. Kemudian yang ini adalah high pass filter. Jadi dia melewatkan frekuensi yang tinggi. Dan yang ini adalah band pass filter. Jadi dia melewatkan frekuensi yang ada di tengah-tengah dari F1 sampai F2. Dan yang ini band stop. Jadi dia menahan frekuensi di range F1 sampai F2. Nah, perbandingannya sebenarnya ini saya membandingkan antara filter ideal dan real atau tak ideal. Nah, gambar yang ini yang tadi kita lihat ini adalah kondisi filter ideal. Jadi kondisinya stuck lurus aja gitu tanpa ada noise segala macam. Padahal kenyataannya suatu sinyal tentu ada ripple-nya, ada noise-nya. Nah, ini yang garis biru ini merupakan gambaran sinyal secara bentuk realnya. Kemudian yang kuning ini adalah yang ideal. Nah, ini sifat-sifatnya nanti bisa teman-teman baca, PPT-nya juga sudah saya lampirkan. Nah, ini adalah perbandingan antara filter analog dan filter digital. Nah, filter analog itu biasanya hanya dibangun oleh 3 komponen, yaitu komponen R, L, dan C, atau resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, filter analog sendiri nanti dibagi jadi 2, ada namanya filter aktif dan filter pasif. Bedanya apa? Ini teman-teman bisa lihat di tabelnya sendiri. Tapi intinya bahwa kalau filter analog itu komponen yang kita pakai ada RLC. Emang kalau filter digital gimana, Bu? Biasanya filter digital itu menggunakan IC. Jadi memang sesuai ininya ya, rule ketentuannya aja. Kemudian nah, ini filter digital adalah filter yang memproses melewatkan sinyal digital yang diskrit terhadap waktu. Jadi kalau analog yang kontinu, jadi kalau ditanya sinyalnya kalau filter analog sinyalnya seperti apa? Sinyalnya berbentuk kontinu, jadi kayak sinyal sinus, cosinus itu sinyalnya kontinu atau berkelanjutan. Sedangkan filter digital itu adalah untuk sinyal diskrit. Diskrit itu ya teman-teman tahu digital jadi nilainya stuck. Kalau satu, dua, jadi nggak ada yang bersifat kontinu. Jadi kita lihat gambarannya. Itu ini kira-kira untuk gambaran FIR dan IIF.